Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Fibiola Anda Putri. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video editan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibiola Ananda Putri dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Dari kelas Koperasi 4, NIM 1905-11786. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Pada mata kuliah Pengembangan Profesi Guru dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Pusari, MP. Video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester. Berikut video penjelasannya. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan suatu tenaga profesional yang berada dalam lingkungan kependidikan. Hal ini menuntut guru untuk memiliki suatu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Di samping itu, guru juga harus menguasai suatu keterampilan dasar dalam mengajar. Karena seorang guru yang profesional setidaknya harus memiliki dua modal dasar dalam mengelola kegiatan interaksi belajar mengajar, yaitu kemampuan mendesain program dan keterampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak didik. Dua modal dasar inilah yang dikenal dengan keterampilan dasar mengajar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 8 topik. Macam-macam keterampilan mengajar. Yang pertama, ada keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir para siswa. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peran penting, sebab bertanya yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Dampak positif bertanya terhadap siswa. Dampak positifnya ada 7. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Yang kelima, menuntut proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Yang keenam, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, keterampilan dan kelancaran bertanya dari seorang guru maupun dari guru itu perlu dilatih dan ditingkatkan, baik isi pertanyaannya maupun teknik bertanyanya. Dasar-dasar pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Yang keempat, berikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Yang kelima, bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata. Yang keenam, berikan respon yang ramah dan menyenangkan, sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab ataupun bertanya. Dan terakhir ketujuh, tuntunlah jawaban siswa, sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Keterampilan bertanya dibedakan atas yang pertama yaitu keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar ini mempunyai beberapa komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan,
pemusatan, pemindah giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut ini merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi, dan mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Adapun komponen-komponen bertanya lanjut yaitu pengubahan susunan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Tujuan dan pemberian penguatan. Tujuan ini ada 6. Yang pertama yaitu meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Yang keempat, komponen keterampilan penguatan. Yang kelima, verbal reinforcement, yaitu penguatan dalam bentuk kata-kata, seperti pujian atau komentar. Dan yang terakhir yaitu gestural reinforcement, terdiri dari penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa. Hingga dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran. Tujuan dan manfaat penggunaan variasi. Yang pertama yaitu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Dan yang keempat, guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Sedangkan prinsip penggunaan variasi yaitu yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Dan yang ketiga, direncanakan secara baik dan secara ekspresif dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu ada variasi dalam cara mengajar guru. Variasi dalam cara mengajar guru meliputi penggunaan variasi suara atau teacher voice, pemusatan perhatian siswa atau focusing, kesenyapan atau kebisuan guru atau teacher silence, mengadakan kotak pandang dan gerak atau eye contact and movement, gerak badan mimik, dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru atau teacher's movement. Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Media dan alat pengajaran bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu dapat didengar, dilihat, dan diraba. Adapun variasi penggunaan alat antara lain yaitu variasi alat atau bahan yang dapat dilihat atau visual, variasi alat atau bahan yang dapat didengar atau audio, variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau motorik,
dan variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba atau yang bisa kita sebut audio visual. Dan variasi pada interaksi kegiatan siswa, yaitu pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan sendiri yang dilakukan anak. Penggunaan variasi pola interaksi dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan atau kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pola interaksi antara guru dan murid. Pola pertama yaitu pola guru-murid, yakni komunikasi sebagai aksi atau satu arah. Yang kedua, pola guru-murid-guru, yakni ada balikan atau feedback. Bagi guru, tidak ada interaksi antar siswa atau komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, pola guru, murid-murid, yakni ada balikan bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain. Dan yang keempat, pola melingkar. Pola melingkar ini, setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban. Tidak diperkenankan berbicara 2 kali apabila setiap siswa belum mendapat giliran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, komponen-komponen keterampilan menjelaskan terbagi 2, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan, dan penyajian suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejelasan penggunaan contoh dan ilustrasi, dan yang kedua pemberian tekanan dan penggunaan balikan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Kegiatan membuka pelajaran dilakukan pada awal perkuliahan. Pada saat ini, tenaga pendidik mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian peserta didik, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi yang telah dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan dipelajarinya. Guru dikatakan telah membuka pelajaran apabila telah berhasil membuka konflik psikis pada diri siswa-siswa. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini harus dilakukan guru tidak saja pada akhir jam pelajaran, tetapi juga pada akhir setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas di rumah, tetapi kegiatan yang langsung dengan menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama itu tujuan dari membuka pembelajaran, yaitu membantu mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Dan yang keempat,
membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari, atau yang belum dipelajari, atau yang belum dikenalnya. Sedangkan tujuan dari menutup pelajaran yaitu mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran dan mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Manfaat dari membuka dan menutup pelajaran yaitu timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, atau konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecah masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Adapun karakteristik kelompok kecil. Yang pertama yaitu melibatkan kelompok yang terdiri dari 3-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan. Artinya, semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Adapun keuntungan dengan menggunakan diskusi kelompok kecil ini yaitu kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Sedangkan kelemahan dari diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dan yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan membimbing diskusi. Komponennya ada 6. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperluas masalah atau urutan pendapatan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urusan pikir siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Pembahasan yang ketujuh yaitu
Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, penghentian tingkah laku siswa yang menyeleweng, perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Adapun prinsip dari pengelolaan kelas, yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keluasan, dan penanaman disiplin diri. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Komponen keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik dengan peserta didik. Khusus dalam melakukan pembelajaran perseorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik, agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Syarat yang pertama yaitu ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru siswa dan antar siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Prinsip pertama yaitu guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan oleh guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Dan yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kelebihan yang pertama yaitu dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa.
Sedangkan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu yang pertama pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Dan yang terakhir, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.